Maka tuh ada jahil al-ghairul ma'dzur, jahil yang nggak dimaaf. Kenapa itu? Udah bangkotan dari kecil masuk Islam, hidup di tengah-tengah ulama, kagak encus juga masalah hukum-hukum dasar. Oke, jadi tuh bagaimana caranya tuh kita dakwah, kita ngajak sama orang, orang itu nggak ngerasa diguruin. Jadi tuh hati-hati kalau mau ngingetin orang, jangan sok tahu. Tunggu imam diem. Kalau dia masih bolak-balik, wala ana wala antum wala, biarinin aja, biarinin. Kalau dia udah diem, baru. Nah, itu dia niatin tanbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kashful Ghummah ma'an Nabiyyir Rahmah. Ini ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil jahilin, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum mengerti hukum. Poin kedua adalah wakana sallallahu alaihi wasallam yu'allimul jahila, danlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang yang jahil, orang yang belum mengerti hukum, wa yu'alijuhu, dan mengobati kebodohannya, bila ghilzatin, tanpa kekerasan, wala abusin, dan muka masem, muka yang masam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Mu'iyata ibnil Hakami As-Salmi qala, diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Salmi, beliau bercerita, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaumi, ketika itu bersinlah seorang lelaki dari kalangan kaum yang sedang sholat. Jadi di antara jamaah yang sedang sholat itu ada yang bersin, dan orang itu mengucapkan alhamdulillah. Fakultu, maka karena dia bilang alhamdulillah, aku katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Faromanil qaumu bi absarihim, maka menatapku kaum yang ada di masjid itu, jamaah yang sedang sholat itu, bi absarihim, dengan mata mereka. Jadinya diliatin namanya orang semasjid begitu. Ketika ada orang bersin bilang alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah, orang satu masjid ngeliatin dia, Sayyidina Muawiyah ibnul Hakam As-Salmi. Fakultu, maka aku katakan, wasakula ummiyahu. Wasakula ummiyahu itu artinya, ini kalau bahasa kitanya itu celaka nih gue nih, begitu ya, celaka nih gue. Ya kalau bahasa asalnya mak gue kehilangan anaknya, begitu. Itu seakan mak gue kehilangan anaknya, begitu. Ibuku kehilangan anaknya nih. Artinya dia bakalan dibully sama orang semasjid, begitu ya istilahnya. Gara-gara ngucapin yarhamukallah ketika ada orang baca alhamdulillah. Itu kan di dalam sholat itu tidak boleh bicara kepada makhluk, tidak boleh berbicara kepada makhluk. Yang boleh makhluk yang boleh diajak bicara itu cuma Nabi doang. Ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau. Itu kalau dalam bahasa Arab sigohnya sigotul khitab. Khitab itu artinya ngajak bicara orang yang kedua, pihak kedua. Orang yang berbicara namanya orang pertama, yang diajak bicara namanya orang kedua, yang tidak hadir itu namanya orang ketiga. Ka ini yarhamukallah, semoga merahmati engkau.
itu dia itu secara fikih dia itu mengajak bicara kepada makhluk, walaupun ya sigohnya atau redaksinya adalah redaksi doa, tapi dengan bentuk yarhamukallah, itu seperti dia bicara kepada makhluk. Kalau kita bilang assalamualaikum, itu kita ngomong sama orang apa ngedoain orang? Ya dua-duanya kita doain, tapi bentuk doanya itu adalah ngajak ngomong dia. Nah itu dia, makanya faramanil qaum bi absarihim, orang-orang ngeliatin saya, seharusnya dia nggak boleh begitu. Sayangnya Sayyidina Muawiyah bin Hakam itu nggak boleh berbicara seperti itu. Berhubung dia belum ngerti, ya, belum ngerti hukum, diliatin begitu, dia malah nambahin masya nukum tanzuruna ilia. Ada apa sih? Ada liatin saya. Ya namanya juga orang kagak ngerti, ya. Faja'alu yadribuna bi aidim ala afkhadhihim. Maka orang itu kasih isyarat, ya, dengan menepuk pahanya. Begitu. Kayak digebrak gitu. Udah dipelototin digebrak lagi gitu. Begitu kan. Falamma ra'aituhum yusammitunani, maka ketika aku melihat mereka mendiamkan aku, saya nggak ngerti salah saya apa ya. Ya, saya dipelototin, digebrak-gebrak begitu kan. Salah saya apa ya? Lakini askutu, lakini sakatu, kan tapi saya diam aja deh. Gue nggak ngerti salahnya di mana nih. Begitu, ya. Falamma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabi abi huwa wa ummi, maka demi bapakku dia dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum ini maupun sesudahnya yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Fa wallahi ma kaharoni, maka demi Allah Nabi itu nggak bentak-bentak saya, nggak marah-marahin saya, begitu. Wa ma dorobani, dan tidak memukul saya, wala syatamani, dan nggak caci maki saya, begitu. Qala, beliau bersabda, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, bahwa sesungguhnya tidak boleh di dalam sholat ini ada sepatah kata pun dari mengajak bicara manusia. Ajak bicara manusia nggak boleh, ya. Sepatah kata pun tidak boleh ada di dalam sholat itu mengajak bicara manusia. Walaupun redaksinya bisa jadi itu bukan redaksi kita ngomong sama orang, bisa jadi redaksinya zikir, ya, kayak kita ngingetin orang, ngingetin imam, kita bilang apa? Subhanallah. Maksudnya apa ngomong kayak begitu? Negor. Itu ngomong sama orang namanya. Nggak boleh tuh kan? Ya iya, ngomong sama orang. Maka harus diniatkan zikir. Ya, boleh diniatin zikir saja, boleh diniatin zikir plus tanbih. Ya, tapi kalau niatinnya ngingetin orang doang, batal. Gitu. Karena ketika itu kita ngomong sama orang, walaupun bentuknya zikir, yarhamukallah itu kan bentuknya doa, tapi karena ya redaksi ini ngomong sama orang itu, maka batal, begitu ya. Jadi itu hati-hati kalau mau ngingetin orang, jangan sok tahu, tunggu imam diem. Kalau dia masih bolak-balik bacanya itu, la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana wala antum wala, biarinin aja, biarinin. Kalau dia udah diem baru, nah itu dia niatin tanbih. Ada termasuk yang seperti kita ngomong sama orang juga, kalau kita sholat ada orang ketok pintu kita, assalamualaikum.
Ya, terus kita kencengin bacaan sholat kita. Begitu. Kencengin bacaan sholat supaya dia tahu kita lagi sholat. Nah, itu kalau niatinnya ngasih tahu dia kita lagi sholat dengan ngencengin bacaan, itu batal. Jadi tetap tuh niatnya kudu zikir plus ngasih tahu dia. Tahu zikir aja. Begitu, ya. Cuman memang banyak ulama yang bilang kalau orang udah terlanjur ngerjain kayak begitu, bagaimana? Ya dimaaf aja. Karena memang mimma yakhfa alaihil awam. Ini termasuk perkara-perkara yang orang awam kayak kita itu kagak ngerti. Ya nggak ngerti. Kita kira tidak ada hukumnya, begitu, ya kan? Ternyata hukumnya tidak boleh, begitu. Jadi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak sah padanya sesuatu pun dari ucapan manusia. Innama huwa at-tasbih. Sesungguhnya tiada lain, ya dia itu adalah tasbih. Ucapan yang boleh itu adalah tasbih, wa takbiru dan takbir, wa qiraatul Quran dan bacaan Al-Quran. Ya, dia dalam beberapa riwayat ada tambah zikir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, kita lihat pelajarannya di sini, ya. Fihi bayanu makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluqil ladzi syahida lahu ta'ala bihi. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada pada budi pekerti yang agung. Wa rifquhu bil jahili. Ya, dan rifqnya Nabi, ya, rifqun itu sering diartikan berlemah lembut. Ya, tapi rifqun itu artinya lebih dalam. Dari kata rifqun itu diambil kata rofiq. Rofiq itu artinya teman. Jadi itu Nabi itu mempergauli orang dengan birrifqi sampai orang itu mau jadi rofiq ke beliau. Mau berteman nama beliau. Begitu. Bayangin orang semasjid diomelin, begitu. Tapi karena Nabi yang tanganin, begitu, birrifqi sampai dia itu jadi teman. Ya, jadi itu bagaimana caranya itu kita dakwah, kita ngajak sama orang itu nggak ngerasa diguruin. Ya kan, paling males loh kita kalau punya punya temen gitu ya. Mungkin maksudnya baik, begitu. Tapi dia itu seakan-akan jadi satpam fikih di kehidupan kita. Kita diawasin, dilihatin, salah-salahin, diiniin, diituin, begitu. Iya, nggak asik begitu. Itu jadi birrifqi itu sampai dia itu orang itu merasa asik nih berteman sama dia. Ngasih taunya enak, ngajarinya enak. Itu dia. Ya, jadi birrifqi. Rifqihi bil jahil, ya. Wa ra'fatihi bi ummatihi, dan ya ra'fahnya Nabi kepada umatnya. Ra'fah ini begini. Ra'fah itu riqatun tansa'u inda hudusi durrin bil ma'rufi bihi. Jadi itu pengen melindungi seseorang. Ya, pengen melindungi seseorang dari yang membahayakan atau tidak mengenakkan dia. Itu namanya ra'uf. Ini kan dia diomelin sama orang semasjid kan. Nabi tuh birra'fatihi dengan sikap ra'ufnya pengen ngelindungin. Jangan aneh aja yang tanganin, dia jangan dipelototin, jangan digebrak-gebrak. Ini orang bukannya inat, bukannya mangkreng, dia kagak ngerti. Itu lah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf itu maknanya itu. Ra'uf itu pengen ngejagain kita. Ya, pengen ngejagain kita dari urusan-urusan yang bakal nyusahin kita di akhirat nanti. Ya, sudah dikepung sama catatan kita, dikepung sama malaikat, dikepung sama suasana mahsyar yang enggak enak. Begitu. Itu Nabi birra'fatihi, ya, dengan ra'ufnya, sifat ra'ufnya, ya. Wa syafaqatihi, ya, dan syafaqah. Syafaqah itu sayang plus khawatir. Sayang plus khawatir. Dia orang udah diomelin sama orang semasjid. Nabi ini ya khawatir begitu. Khawatir dia disalah-salahin terus. Itu dia. Jadi saudara-saudara itu ya
Kalau kita sayang sama orang, pasti kita khawatir sama dia. Itu kalau kita sholawat itu ada pakai kata salim. Allahumma sholli wa sallim. Ya, limpahkanlah kesejahteraan dan limpahkan keselamatan. Begitu. Lah emang Nabi Muhammad belum selamat. Begitu. Selamat dari apa? Itu selamat mimma yakhafuhu, selamat dari perkara-perkara yang beliau takutkan. Apa perkara yang beliau takutkan? Halaku ummatihi. Ya, kecelakaan umatnya. Kalau beliau sih udah dijamin nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Makanya itu kalau kita sholawat itu ada kata salim, selamatkan beliau. Ya, bukan berarti beliau kagak selamat. Maksudnya selamatkan beliau dari perkara-perkara yang beliau khawatirkan, beliau takutkan. Itu dia syafaqah. Ya, ini dia jadi. Wa fihi at-takhalluqu bi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fi rifqi bil jahili. Maka pada hadis ini ada pengajaran untuk meniru akhlak beliau ya di dalam berlaku lemah lembut, ya berlaku mengajar plus menjadi kawan dari orang-orang yang nggak ngerti. Begitu ya. Birrifqi wa husni ta'limihi, dan memperbagus cara kita mengajarkannya, wa taqribu shawabi ila fahmi, dan mendekatkan kebenaran kepada pemahamannya. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Terlihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini ada tambahan nih. Kalau ada nggak nih tambahannya? Itu birifqi, makna birifqi kalau saya mengucapkan, tapi saya paham bahwa ini zikir, tapi ditegur orang semajid yang nggak paham bahwa itu zikir, dia nggak bisa membedakan yang mana wajib yang mana zikir. Gimana? Kebanyakan sekarang begitu tuh. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi saya mengucapkan ya hamdulillah, saya tahu itu zikir, hanya menegur tapi zikir, tapi yang menegur nggak paham yang mana zikir yang mana wajib. Kalau kita udah yarhamuka, tuh kagak bisa diniatin zikir. Karena emang kita udah ngomong sama dia. Kalau mau yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia. Iya kan? Ya bedain nama yarhamukallah sama yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Tapi kalau kita yarhamuka itu udah susah untuk kita oh ini saya niatin zikir. Iya tapi ente ngomong sama dia. Begitu. Istilahnya ya, semoga Allah merahmati ente. Itu susah. Saya zikir doang. Zikirnya mana? Beda kalau yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Atau Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Itu baru bisa kita niatkan sebagai zikir. Kalau udah redaksinya pakai K, begitu. Tapi kita bicara. Iya, udah bicara sama orang, begitu. Ya. Jadi ini hukumnya batal, tapi buat Sayyidina Muawiyah ibnul Hakam itu dimaafkan. Ya, ini namanya al-jahilul ma'zur. Jahil tidak ngerti tapi dapat 2 dispensasi. Ya, dapat dispensasi. Jahil nggak ngerti hukum tapi dapat dispensasi. Karena 2 hal biasanya. 1, ya, qaribul ahdi minal Islam, baru masuk Islam. Ya, yang kedua, nasya'a ba'idan minal ulama, tinggal jauh dari ulama. Nah, kelihatannya Sayyidina Muawiyah ibnul Hakam ini baru masuk Islam. Begitu. Makanya itu beliau itu dimakzur. Cuman diingetin nama Nabi dan tidak disuruh mengulang sholatnya. Nah, maka tuh ada jahil al-ghairul ma'zur, jahil yang nggak dimaaf. Kenapa itu? Udah bangkotan dari kecil masuk Islam, hidup di tengah-tengah ulama, kagak encus juga masalah hukum-hukum dasar. Begitu. Ah itu kalau itu nggak makzur, batal sholatnya. Tapi kalau Sayyidina Muawiyah ibnul Hakam ini
kelihatannya beliau baru masuk Islam, maka dimaaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasul ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.